Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RNM Channel dengan saya Rozi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat series video tutorial mengemudi. Kita akan belajar mengemudi dari awal hingga mahir. Jadi di video pertama ini akan membahas mengenai pengenalan dasar. Jadi kita akan mengenal beberapa bagian mobil yang itu harus diketahui oleh pengemudi itu sendiri. Yang pastinya hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bagian kursi. Karena ketika baru mengendarai mobil, bagian inilah yang pertama kali kita sentuh ya. Nah, di bagian kursi ini ada beberapa bagian. Ini sandaran. Kemudian ini headrest. Nah, untuk sandaran dan headrest ini bisa kita atur ya. Kerebahannya bisa kita atur dan ketinggian headrestnya bisa kita atur. Untuk posisi kursi bisa kita atur maju mundurnya dengan cara sliding. Kemudian ini untuk mengatur tinggi rendahnya jok. Ini untuk mengatur kerebahan dari jok tersebut. Kemudian headrest juga kita bisa atur ketinggiannya sesuai dengan postur tubuh kita. Hal kedua adalah mengenai stop kontak. Di sini ada tulisan lock, ACC, on, dan start. Lock ini berarti posisi mengunci. Ketika ACC, ini kunci tidak bisa dicabut ya. Namun instrumen listrik belum berfungsi. Kemudian adalah on. Ketika di posisi on, maka instrumen listrik sudah mulai bekerja. Head unit sudah mulai aktif. Namun blower belum bisa dihidupkan. Kemudian untuk kaca sudah bisa difungsikan. Baiklah, kita akan pengenalan mengenai indikator mesin. Ketika mobil di-on-kan, maka indikator pada mobil akan menyala. Silakan diperhatikan. Pertama adalah PS atau power steering. Nah, yang tadi Fahrenheit itu untuk mengetahui indikator suhu mesin. Pada saat dinyalakan dia berwarna merah, tetapi ketika kondisi mobil sudah dingin dia akan berwarna hijau. Gitu. Tapi ketika normal berjalan seperti biasa, maka dia akan mati gitu. Kalau awal dihidupkan maka dia hijau. Kalau overheat dia warnanya merah. Yang seperti teko ini adalah indikator oli. Nah, jadi ketika mesin mati, oli itu kan belum naik ya, makanya dia tetap menyala. Tapi nanti ketika dihidupkan mesinnya, indikator ini akan mati. Kemudian ini adalah handbrake atau rem tangan. Ini berarti handbrake-nya sedang digunakan. Kemudian ini aki. Nah, akinya sudah bekerja, namun mobil belum dihidupkan. Nah, ini indikator engine. Indikator engine ini menandakan bahwasannya engine itu masih kondisi mati ya. Tetapi kalau kondisi mobil sudah berjalan, mobil hidup, namun ada indikator engine yang hidup, harus diantisipasi ada kerusakan pada sensor-sensor ataupun pada bagian mesin. Akan kita coba nyalakan mesinnya. Nyalakan mesin. Putar knob ini, tahan selama 2-3 detik ke depan. Nah, maka indikator-indikator tadi akan hilang ya. Itu menandakan bahwasannya mobil normal. Tuh. Ketika handbrake saya turunkan, nah, maka indikator handbrake-nya juga hilang. Seperti itu. Nah, kemudian bagian yang harus kita kenalkan adalah ini, tuas transmisi. Pada tuas transmisi tersebut sudah ditunjukkan angka-angka ya, angka 1, 3, 5, 2, 4 dan R. R itu untuk mundur. Jadi kalau untuk masuk ke gigi 1, ini posisi netral berarti berada di tengah ya, 3,
antara 3 dan 4 di tengah sini. Ini kondisi netral. Kita geser ke kiri, mentok. Kita majukan ke depan, gigi 1. Nah, kalau mau pindah dari gigi 1 ke gigi 2, tekan saja, tahan ke pojok kiri sesuai dengan arahan ini, geser ke bawah. Gigi 2. Gigi 2 ke gigi 3, kita tahan tuasnya ke kiri, jangan sampai ke depan. Ketika sudah masuk ke bagian tengah, kita lepas pun dia bakal balik ke tengah, tinggal kita sorong ke depan. Ini 3. Dari 3 ke gigi 4, maka hanya tinggal lurus saja ke belakang. Dari 4 ke 5, kita balikkan ke tengah, netral. Kita sorong ke kanan, maju ke depan. Ini gigi 5. Itu. Kalau gigi mundur, tinggal sorong ke kanan, tarik ke belakang. Nah, kamera mundur akan aktif. Seperti itu. Itu bisa teman-teman ulang-ulang ya, agar bisa lebih lancar dengan sendirinya. Kemudian adalah setir. Setir itu kalau di sini masih polosan ya. Biasanya kan ada tombol volume, tombol angkat telepon. Tapi ini yang mobil kondisi standar lah, belum canggih-canggih banget. Kemudian nanti kita akan memberitahu bagaimana posisi tangan yang benar saat mengemudi. Kemudian kita pindah ke bagian kaki. Ini pedal gas, ini pedal rem, ini pedal kopling. Pedal gas dengan pedal rem kita gunakan kaki kanan ya. Kopling kaki kiri. Jangan sekali menginjak rem dengan menggunakan kaki kiri. Karena apa? Karena kaki kiri itu kebiasaan menginjak kopling ya, hingga los atau kandas ke bawah. Nanti takutnya kita gunakan kaki kiri untuk injak rem, malah terlalu pakem gitu, bahaya. Begitu juga untuk penggunaan mobil matic. Matic berarti kaki kirinya nganggur yang bekerja. Kita pindah ke tuas bagian kanan. Ini adalah bagian tuas kanan pengemudi. Harusnya ini ada gambar indikatornya ya, tapi karena ini udah mulai pudar teman-teman. Jadi di bagian tuas ini ada nih kenop bagian kanan, fungsinya untuk menghidup matikan lampu utama. Jadi ketika kita putar sekali, ini diputar ke depan, lampu senja akan menyala. Kita putar lagi, lampu utama akan menyala. Indikatornya adalah yang di tengah ini. Oke. Kemudian tuas ini kita tekan ke atas, lampu sen menandakan ke arah kiri. Kita tekan ke bawah, lampu sen akan menyala ke kanan. Lampu sen ini akan mati otomatis jika setir yang awalnya kita belokkan sesuai dengan arah, kita kembalikan lagi ke tengah, dia akan mati sendiri. Kemudian di tuas bagian kiri pengemudi itu ada untuk mengontrol wiper. Jadi di sini ada tulisan off, low, high. Off berarti kondisi mati, low yaitu frekuensi wipernya itu sedang. Kalau high itu frekuensi wipernya bergerak dengan lebih cepat ya. Ini digunakan kalau hujannya cukup deras. Kita contohkan. Nah, ini untuk yang low. Nah, ini yang high. Nah, kemudian yang mist bagian atas, ini kita geser ke atas tuasnya. Nah, jadi fungsinya agar wiper ini berfungsi sesuai dengan keinginan kita saja, gitu. Jadi mungkin kalau kita butuh wipernya bekerja, kita tekan, dia hanya putar sekali, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir adalah tuas bisa diangkat ke atas. Nah, jadi fungsinya ketika ini kita angkat ke atas, maka air wiper akan menyemprot. Nah, kelihatan ya.
seperti itu. Nah, kemudian kita ke tombol-tombol ini. Untuk tombol yang paling kiri ini sudah diketahui ya, ini kan seperti lambang kipas. Nah, ini berarti fungsinya untuk menghidupkan blower. Ini hanya angin saja, bukan AC. Ini ada pengaturan kecepatan, ini mati. Kecepatan 1, 2, 3, 4. Nah, standarnya kita hanya menggunakan 1 atau 2 saja ya. Kemudian ini adalah pengaturan suhu AC. Ini off. Ini kita atur suhu kedinginannya ya. Untuk yang tengah ini adalah defogger ya. Jadi karena ini mobil sedan yang tidak menggunakan wiper belakang, jadi agar kaca belakang itu tidak mengembun, kita mengaktifkan ini ketika hujan. Nah, oh iya, di tombol ini itu ada pengaturan ya. Bisa dilihat ya. Ini pengaturan arah angin. Jadi di mobil ini hanya 2 pengaturan arah angin. Maaf, bukan pengaturan arah angin, tapi sirkulasi udara. Kalau yang ini fungsinya untuk memasukkan udara dari luar ke dalam. Untuk ini agar sirkulasi udaranya hanya perputaran di dalam saja. Nah, kebiasaan kita menggunakan ini saja ya, karena kalau kita pakai yang ini, maka bau-bau udara dari luar akan masuk ke dalam. Ini adalah pengaturan arah semburan udara. Mobil ini hanya 2. Ini adalah arah semburan ke kepala dan ke kaki. Kalau yang ini hanya bagian kepala saja atau badan ya. Kemudian kita mengenal ini, yang paling kanan adalah namanya speedometer. Nah, speedometer ini fungsinya untuk mengetahui kecepatan kita saat mengemudi. Satuan kilometer per hours. Kemudian sebelahnya ini adalah namanya tachometer, atau untuk menghitung RPM, revolution of minute, dari putaran mesin. Ini perkaliannya kali 1000. Jadi kalau dia menunjukkan tengah sini berarti 500, kalau menunjukkan angka 1 itu berarti 1000 RPM, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian sebelah kiri itu adalah indikator bensin. Nah, yang bilangannya sangat banyak ini adalah odometer. Odometer untuk mengetahui jarak tempuh keseluruhan mobil ini. Jika kita ingin menghitung jarak perjalanan kita dari A ke B, itu kita bisa atur ya. Ini ada trip A, ada trip B. Misal kita ingin mengecek perjalanan kita dari Jakarta ke Surabaya. Ini ada tombolnya, tombol untuk mengatur odo atau trip. Jadi trip ini bisa kita nolkan dengan cara kita menekan tombolnya lama. Oke. Di atas ada jam. Nah, ini tombol untuk pengaturan jam. Ini untuk hazard. Hazard ini misal kita di depan ada orang mengerem mendadak, kita ngerem sambil menghidupkan hazard. Atau ketika kita berhenti di pinggir jalan, cara kita menghidupkan hazard. Itu artinya hazard ini untuk sebagai tanda bahwasannya pengendara di sekitar kita harus berhati-hati dengan kita gitu, sebagai peringatan. Nah, sisi kanan itu ada tombol untuk pengaturan power window. Ini untuk pengemudi depan bagian kanan, pengemudi depan bagian kiri, belakang kanan, belakang kiri. Ini untuk pengaturan buka kunci pintu. Kemudian ini adalah untuk mengunci power window. Sama juga fungsinya, jadi untuk mengantisipasi bagian belakang terlebih anak-anak untuk sembarangan membukanya. Kemudian adalah spion. Mobil ini terdiri dari 3 spion. Pertama spion kanan, spion tengah, spion kiri. Ada juga beberapa mobil, terutama mobil yang cukup besar atau SUV, itu bagian depan
ada di kap mesin, dan di bagian belakang ada gitu. Akan kita bahas satu persatu fungsi dari spion ini. Spion depan bagian kanan dan bagian kiri itu fungsinya untuk kita gunakan untuk saat berbelok ya. Jadi kita mengantisipasi ketika kita ingin belok kanan, kita bisa mengantisipasi apakah ada kendaraan di belakang kita. Nah, ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah kita melewati marka bagian tengah. Itu. Kemudian yang sebelah kiri sama fungsinya juga untuk berbelok. Terlebih lagi apabila ada kendaraan seperti sepeda motor yang ingin menyalip dari sebelah kiri, itu sangat berbahaya ya. Dan juga fungsi spion sebelah kiri ini adalah sebagai tanda bagi kita untuk mengetahui apakah posisi mobil kita itu aman terhadap sisi bagian kiri jalan, biar nggak terlalu bablas gitu. Nah, bagian tengah adalah spion untuk melihat bagian belakang. Jadi spion ini berfungsi untuk melihat mobil atau kendaraan yang ingin menyalip, yang tidak terlihat oleh spion kanan ataupun kiri. Nih, terkadang kalau malam hari itu lampu kendaraan di belakang bakal menyilaukan kita ya, dan itu akan sangat berbahaya. Maka ini bisa kita atur. Nah, ketika kita klipnya ini kita tekan, bakal spion ini akan turun nunduk ke bawah. Tapi kalau siang hari kita harus menaikkan kembali gitu, sehingga terlihat jelas untuk kendaraan di bagian belakang. Kemudian ini ada kisi-kisi AC. Ini bagian tengah, itu bagian kiri. Sini ada cup holder yang bisa dibuka tutup. Sini ada laci penyimpanan juga kecil, biasa untuk koin-koin. Kemudian di bawah sini ada set paket, bisa untuk barang-barang yang slim, buku atau segala macam. Dan ini juga ada cup holder, mungkin untuk minuman 600 ml cukup lah. Sini ada speaker. Tambahan untuk bagaimana cara memegang setir yang benar adalah seperti ini. Jadi posisi kanan sebelah kiri itu di arah jarum jam 9, sebelah kanan di arah jam 3, kanan kiri. Dan sesuai dengan kontur setir ini juga sudah disesuaikan ya. Ini ada kontur untuk penempatan ibu jari atau jari jempol, jadi kita bisa lebih presisi memegangnya. Kenapa harus seperti ini? Karena dengan posisi seperti ini itu adalah posisi yang ideal. Bahu kita tidak terasa pegal dan fokus tangan kita untuk memegang setir ini juga lebih pas gitu. Nah, gini juga salah, gini juga salah, apalagi kayak gini ya. Salah. Nah, yang jadi tantangan ke depannya adalah bagaimana kita memegang setir yang benar saat berbelok. Gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa stabil menjaga setir ini tidak goyang kanan kiri saat kita memindahkan tuas gigi. Pasti penasaran ya bagi teman-teman yang baru memulai untuk belajar mengendarai mobil. Makanya tetap ikutin channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat buat teman-teman semua. Di video-video berikutnya akan kita bahas ke tahap selanjutnya dalam hal belajar mengendarai mobil manual. Seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.